Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelas 12 Ruminansia 3. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa. Septian Budi, Romi Saputra. Kami di sini akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah ditugaskan, yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian qada dan qadar. Arti qada menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Dan pengertian qada menurut istilah yaitu segala ketentuan Allah sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Yaitu zaman sebelum adanya alam dunia ini. Qada bisa diartikan sebagai rencana Allah yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan qada ini tidak bisa diubah oleh manusia kecuali jika Allah yang menghendakinya. Selanjutnya yaitu qadar. Qadar menurut bahasa artinya memberi qadar, aturan atau ketentuan. Dan qadar menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang telah Allah rencanakan yang sudah terjadi pada diri kita. Qadar bisa diubah dengan usaha dan ikhtiar manusia untuk memenuhi kehidupannya. Qada dan qadar bisa juga disebut dengan takdir. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Artinya takdir yang sangat erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sebagai contoh, seseorang belajar dengan giat untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua yaitu takdir mubram, adalah takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak bisa diusahakan atau dapat ditawar-tawar oleh manusia. Sebagai contoh, seseorang dilahirkan dengan mata yang sipit atau seseorang dilahirkan dengan warna kulit yang sedikit berbeda dari orang tuanya. Selanjutnya, beriman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya, beriman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluk-makhluknya, dan segala sesuatu pada diri makhluk adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Yang ke-1, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk atau sang pencipta. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal adalah: pertama, sikap optimis akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar, berusaha dan sungguh-sungguh sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Yang ketiga, doa, ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Yang keempat, tawakal, menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Manfaat mengimani qada dan qadar. Semakin meyakini bahwa semua kejadian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih
memotivasi untuk berikhtiar atau berusaha dalam mengejar cita-cita, meningkatkan optimisme, kepercayaan diri untuk meraih masa depan, meningkatkan kekebalan jiwa, kekuatan mental, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini batasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong jika berhasil dan tidak putus asa jika gagal. Kedua, banyak bersyukur jika berhasil, banyak bersabar jika gagal. Bertiga, optimis atau percaya diri dan giat untuk berusaha. Nomor 4, tenang jiwanya karena yakin semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.